Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Cinta Hamba Channel sesi 6. Alhamdulillah telah hadir narasumber kita Pak Rudi. Silakan Pak Rudi kalau tidak menyapa pemirsa. Ya, terima kasih Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk seluruh pemirsa, seluruh hamba Allah. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Terima kasih kepada pemirsa yang baru bergabung di sesi 6 ini dan yang telah bergabung pada sesi-sesi sebelumnya. Bila pemirsa mendapatkan manfaat dari channel ini, mohon share atau bagikan pada hamba-hamba Allah yang lain. Pada sesi sebelumnya Pak Rudi telah menjelaskan mengenai tahapan pemahaman segala sesuatu dengan contoh kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sesi 6 ini pemahaman apa yang akan disampaikan Pak Rudi? Silakan Pak. Oh iya, baik Bu Ani, terima kasih. Ya, pemirsa, sesi lalu kita sudah bincangkan mengenai tahapan pemahaman untuk segala sesuatu dengan saya contohkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin yang artinya segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kemarin kita fokuskan kepada kata puji. Jadi hanya Allah lah yang berhak dipuji. Kita sebagai hamba Allah tidak memiliki hak untuk dipuji. Jadi itu intinya pemirsa. Mungkin bagi pemirsa yang baru bergabung di sesi ke-6 ini bisa melihat sesi sebelumnya akan lebih jelas. Nah, ini sesi malam ini Bu Ani, kayaknya saya kok ingin memperdalam mengenai kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, karena memang kemarin hanya sekilas kita fokuskan pada kata puji. Ya. Jadi perdalam lagi ya Pak ya? Insya Allah Bu Ani. Jadi gini, sebetulnya Alhamdulillah itu biasa kita sebagai hamba Allah ungkapkan kalimat itu biasanya saat apa Bu Ani? Biasanya pada saat kita mendapatkan kenikmatan, kita selalu sudah refleks ya, Alhamdulillahirabbil alamin, itu umumnya begitu Pak. Ya, dan itu biasanya terucap. Iya. Terucap ya Bu Ani. Iya. Ya. Terus kalau boleh saya tanya nih ke Bu Ani, mungkin dengan pemirsa juga, wujudnya apa Bu Ani, rasa bersyukurnya itu? Kalau tadi kan hanya mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, tapi bentuk rasa syukurnya itu kira-kira apa Bu Ani? Bu Ani bisa nggak mewujudkannya? Kira-kira apa? Mewujudkannya ya secara umum nih Pak. Ya. Biasanya kita itu sebagai bentuk rasa syukurnya ya kita selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya itu. Oh ya. Jadi itu sebagai bentuk kepatuhan kita pada Allah Subhanahu wa Patuh taala. dan tunduk. Ya. Ya. Nah, boleh saya tanya lagi nih. Jadi ini sesi ini memang kita ngobrol santai saja. Sesi ujian ini, Pak. Pak. Jadi saya tanya lagi ke Bu Ani saja. Kalau misalnya tadi kan Bu Ani sampaikan kalau mendapatkan sesuatu yang ya katakanlah nikmat, ya. Kalau sebaliknya Bu Ani, kalau seorang hamba mendapatkan suatu
katakanlah ketidaknikmatan atau keburukan atau kekecewaan atau kesedihan, apalagi kira-kira kehilangan, mungkin nggak menyatakan dengan ungkapan syukur itu? Sebagai respon refleks awal ya Pak ya, biasanya kecewa Pak kita. Kecewa. Iya. Kecewa ya. Iya. Kecewa karena sesuatu Karena yang tidak sesuai tercapai. harapan ya. Ya. Maksudnya antara harapan dan kenyataannya kan ada gap tuh. Ya. Nah itu menyebabkan kita muncul rasa kecewa gitu Pak. Kecewa. Jadi sesuatu yang diinginkan tidak tercapai, ya, tidak terwujud. Ya. Nah, di sesi kapan ya, sesi berapa itu ya, saya pernah sampaikan bahwa semua yang terjadi di dunia ini bukan keinginan kita, melainkan yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, betul. Kalau sudah paham itu, bagaimana kita nggak bersyukur? Jadi kalau keinginan kita nggak tercapai, berarti yang terjadi ini adalah keinginan Allah kan Bu Ani? Iya betul. Ya. Sekarang keinginan Allah itu kira-kira yang terbaik untuk umatnya atau enggak? Pasti yang terbaik. Yang terbaik. Jadi harusnya bersyukur. Betul pemirsa. Nah, tapi biasanya sadarnya belakangan Pak. Sadarnya Jadi, belakangan. respon awal itu ya agak-agak shock itu biasanya. Nah itu nggak tahu tuh gimana itu Pak. Ya karena sebetulnya gini pemirsa, di Al-Quran Allah sudah berfirman, aku jamin kehidupan umatku. Itu artinya adalah Allah menjamin apa yang kita butuhkan Bu Ani, bukan yang kita inginkan. Nah itu dia. Nah, karena keinginan manusia itu sebagian besar bersumber dari nafsunya, gitu Bu Ani. Jadi saat manusia ingin ini, ingin itu, akhirnya tidak tercapai, tidak terwujud keinginannya, muncullah kekecewaan. Sebagai manusia, sebagai hamba yang belum paham, biasanya mereka kecewa pemirsa, kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Tapi bagi hamba yang sudah, insya Allah sudah memahami, mereka insya Allah tidak kecewa. Jadi karena mereka sadar bahwa semua adalah kehendak Allah Bu Ani. Yang terjadi rencana Allah, bukan rencana hambanya. Demikian juga yang terjadi bukan keinginan hambanya, tapi sudah keinginan Allah, kehendak Allah seperti itu. Dan ingat Bu Ani, Allah tidak akan memberikan yang tidak baik. Maksudnya tidak akan memberikan keburukan terhadap seluruh hambanya, tapi pasti Allah memberikan kebaikan untuk hambanya. Tapi seringnya pemirsa, kebaikan di mata Allah seringkali keburukan bagi hambanya. Ya, hamba merasa suatu keburukan, padahal itu sebetulnya datang dari Allah, itu untuk kebaikan hambanya. Allah berikan kebaikan, tapi si hamba ini merasakan suatu keburukan. Itu sering terjadi seperti itu. Allah memberikan sebetulnya bukan memberikan keburukan ya, tapi teguran. Tapi si hamba ini merasa ini suatu yang buruk gitu. Pada itu Allah menegur kan untuk kebaikan kebaikan hambanya. Misalnya contohnya Mbak ini diberikan penyakit. Nah ini pemirsa, soal penyakit mungkin perlu saya sampaikan bahwa semua penyakit dan semua kesembuhan itu datangnya dari Allah. Nah, tapi kebanyakan hamba begitu dia merasakan sakit atau mendapatkan suatu penyakit, yang difikirkan pertama kali adalah
sembuh. Bagaimana supaya sembuh? Karena pada dasarnya manusia hanya menginginkan kenikmatan dunianya ini, kenikmatan apapun. Jadi ada sesuatu yang membuat dia tidak nikmat, dia akan menghindar dan akan berusaha untuk melepas dari rasa itu. Jadi yang terpikir hanya bagaimana saat dia sakit secepat mungkin sembuh, tapi tidak pernah terpikir mengapa Allah mengizinkan atau Allah memberikan penyakit ini kepada hamba itu. Jadi ada sebetulnya setiap ini kita ngomong penyakit ya. Itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa hambanya diberi penyakit itu ya Pak? Seperti itu. Dan jadi kita harus berintrospeksi. Betul. Kenapa ini ada atau nih ujian apa teguran gitu ya. Ya. Dan itu yang bersangkutan yang harusnya mengkaji sejauh mana dia tunduk dan patuh terhadap Allah atas perintah-perintahnya. Dia bisa menilai dirinya sendiri, ini ujian atau teguran. Nah itu yang susah Pak. Kapan ujian, kapan teguran? Ya. Itu bedanya apa dan kapan itu kita tahunya bahwa ini teguran, ini ujian gitu. Gimana itu Pak? Sebetulnya ya yang bersangkutan yang lebih tahu tentang dirinya. Jadi sejauh mana dia pelajarin petunjuk dari sang kholiknya, sang maha penciptanya. Kalau dia sudah paham misalnya nih Bu Ani, dia sudah paham mengenai bahwa penyakit itu pasti datang dari Allah dan kesembuhan juga dari Allah. Nah, saat dia diberi penyakit, itu sebetulnya konsekuensi dari pemahaman itu. Jadi gini, saat pemirsa atau Bu Ani sudah paham bahwa penyakit itu pasti datang dari Allah dan kesembuhan dari Allah datang juga dari Allah. Pertama, apa sikap kita? Bagaimana kita menyikapinya? Kalau semua datang dari Allah dan kita yakin yang datang dari Allah itu suatu kebaikan, sekalipun itu berupa ujian atau teguran, pasti tujuan Allah itu untuk kebaikan yang kepada yang bersangkutan. Kalau kita sudah paham itu, berarti kita harus tetap bersyukur. Nah, manifestasinya bersyukur itu apa? Perwujudan rasa syukur kita itu apa? Berarti kita harus ridho, harus senang menerima apapun yang sudah ditentukan Allah. Termasuk penyakit ya? Ya seperti itu Bu Ani. Berarti Pak. Ya memang itu pemahaman seperti itu. Itu namanya ya gimana ya, orang kalau sudah berserah diri itu seperti itu Bu Ani. Jadi ya semua karena Allah. Jadi ya di samping manusiawi, sebagai manusia manusiawi kita berupaya untuk ingin sembuh, itu manusiawi Bu Ani, karena kita merasakan ketidaknyamanan. Tapi jangan lupa, kenapa saya merasakan ini, kenapa Allah mengizinkan atau memberikan rasa sakit ini. Itu yang harusnya kita introspeksi diri Bu Ani. Itu bagian dari muhasabah namanya pemirsa. Jadi introspeksi diri, mengapa Allah memberikan ini gitu. Ini kalau misalnya jadi ada kita diberikan penyakit nih Pak, kita introspeksi ya. Kira-kira kenapa ya kok sampai ada kita diberikan penyakit. Itu setelah introspeksi tetap kita berupaya untuk sembuh kan Pak? Oh itu tetap berupaya secara manusiawi, tetap seperti itu antara lahir dan batin. Lahirnya kita berupaya, batinnya kita harus memahami. Jadi kenapa ya, ya. Ya kenapa ya gitu. Jadi
itu seperti gini. Jadi kalau kita sudah menerima, artinya kita menerima dengan ikhlas, penyakit itu datang kepada kita, itu sebetulnya juga menenangkan kita ya Pak ya. Dan itu sebagai salah satu yang bisa mempercepat kesembuhan juga. Betul, sih menurut saya. sugesti. Ya, jadi artinya Ya. oke, oh iya ya, nggak apa-apa, memang mungkin ini ada perilaku saya yang salah dan sebagainya. Betul. Kita tuh menerima. Betul. Nah itu otomatis dalam upaya kita mencari kesembuhan pun itu akan lebih cepat menurut saya, karena betul. secara apa sih, pikiran kita juga menjadi nggak yang apa sih, kayak kecewa dan sebagainya itu loh. Jadi, Iya betul. itu mempercepat kesembuhan sih menurut saya. Betul. Betul Jadi ya, Pak? saat kita tidak ridho menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah, contohnya tadi berupa penyakit, yang muncul adalah kecewa. Apalagi kalau kecewa kepada Allah, Tuhan ini, aduh, jangan sampai. Iya, jangan sampai ya. Iya, kenapa Allah begini? Nah, kadang-kadang begitu kan. Hmm. Kenapa Allah memberi penyakit aku seperti ini? Jadi saat kita kecewa, buntutnya pasti akan marah. Setelah marah, malah menyalahkan Allah. Allah nggak adil katanya gitu. Kenapa seperti ini? Ada sih. Banyak yang terjadi seperti itu, Bu Ani. Itu makin menambah penyakitnya. Jadi seperti gini ya, Allah itu yang jelas Allah itu maha sayang, maha mencintai terhadap seluruh makhluk ciptaannya, seluruh. Nah, di antaranya contohnya hamba-hamba Allah kita ini, itu pasti Allah memberikan yang terbaik dengan caranya Allah, gitu, dengan caranya Allah. Jadi saat kita tidak menerima itu ya makin sulit, Bu Ani. Gitu. Katakanlah Allah, saya kasih kamu seperti ini, hai hambaku, misalnya gitu ya, supaya kamu ingat padaku, kamu menyadari apa yang kesalahan-kesalahan apa yang telah kamu lakukan, sadarin itu. Gitu. Tujuan Allah seperti itu kan, agar kamu menyadari kesalahanmu, kamu introspeksi diri, kamu tidak akan mengulang lagi, dan mohon ampunan kepadaku atas kesalahan-kesalahan yang telah kamu perbuat. Seperti itu, Bu Ani. Jadi tujuan Allah seperti itu. Tapi kalau si hamba ini nggak menyadari, dia malah marah-marah loh. Gimana coba, Bu Ani? Allah begitu sayang memperingatkan, tapi dia malah marah-marah. Iya sih, Gitu, Bu maksudnya Ani. itu bisa. Kalau ini saya kan orang awam nih Pak. Ya. Jadi kadang-kadang Masa Bu Ustazah awam? nggak begini. Artinya sebetulnya orang sakit itu supaya salah satu tipsnya supaya cepat sembuh kan pikirannya harus dibuat tenang. Ridho. Itu mempercepat. Seperti ridho. Dasarnya ridho, ridho. ya, ridho. Menerima apapun keputusan Allah, kehendak Allah, ketentuan Allah, ridho kan senang. Kita ridho menerima ini dan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk sembuh atas kehendak Allah juga. Lahirnya Ya, berupaya, lahirnya. batinnya Artinya, introspeksi diri. Kenapa? Aku telah berbuat salah apa? Introspeksi diri. Kalau secara Batin. tuh mungkin kayak menghibur diri gitu. Jadi kita, kalau saya sebetulnya gini, oh ya ini Allah menghendaki saya istirahat, karena selama ini kita kadang nggak teratur tadi, tidak teraturan itu. Oh itu masih lahir, Bu Ani. Itu masih lahir ya Pak? Masih lahir. Kalau batin sudah ke Allah ya. Jadi maksudnya ke Allah itu ada sesuatu yang Bu Ani perbuat yang Allah tidak ridho. Itu bedanya. Kalau lahir ya tahapannya seperti yang Bu Ani cerita tadi itu, secara lahir oke, itu introspeksi diri juga. Pola hidup, Contohnya gaya gimana itu, makan. Pak? Ya, Contohnya gimana yang secara batin. perbuatannya, saya berbuat apa yang kira-kira bisa menyebabkan itu, Menimbulkan contohnya. itu. Karena apa? Sebab apa? Allah Contohnya. ya. Kalau contoh itu tidak bisa signifikan, Bu Ani. Jadi gini, misalnya gini. Jadi Allah memberikan penyakit itu tidak bisa dipastikan karena perbuatan ini, perbuatan itu, penyakitnya ini, penyakitnya itu enggak. Jadi
maksud Allah itu supaya kita introspeksi, bermuhasabah apa saja, kesalahan apa saja yang telah hamba itu perbuat. Jadi maksudnya supaya hamba itu menyadari seluruh kesalahan-kesalahan yang telah dia perbuat terhadap dirinya sendiri maupun terhadap makhluk Allah yang lain. Seluruhnya supaya si hamba ini menyadari kesalahan itu dan istilahnya tahapannya bertobat lah. Bertobat, tobatan nasuha itu berarti dia menyadari apa kesalahan apa yang telah dia lakukan dan dia tidak akan mengulang lagi. Itulah bertobat. Jadi tadi apa yang perlu digarisbawahi, perbuatan salah bukan hanya sesama manusia ya. Ya. Perbuatan salah kepada makhluk Ya. Allah, jadi bisa dengan binatang, bisa dengan Betul. dengan manusia Ya, atau dengan yang semua lain. makhluk Gitu. Allah. Kita Jadi- kadang-kadang fokusnya sesama manusia, Pak. Oh enggak, makhluk Allah banyak pemirsa. Makhluk Allah tidak hanya manusia. Contohnya kita merusak hutan, kita merusak laut. Pernah kan di sesi berapa kita pernah bicarakan itu? Yaitu Menyiksa binatang. Ya itu loh. Seperti itu. Nah, sebetulnya Bu Ani, misalnya contohnya kita menyiksa binatang, itu sebetulnya kita menzolimi, kita menyiksa diri kita sendiri.